Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputra Bestari. NIM F1C4211050, berasal dari Prodi Biologi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas fisika saya, yaitu tentang dinamika. Saya akan mempresentasikan pelajaran fisika tentang dinamika. Apa sih yang dimaksud dengan dinamika? Dinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak dan penyebab gerak. Catatan di sininya adalah penyebab gaya adalah gaya dan torsi. Terdapat 3 hukum Newton, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kita masuk penjelasan hukum 1 Newton. Sebentar. Hukum 1 Newton menjelaskan kondisi benda jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, yaitu sigma F sama dengan 0. Pada kegiatan sehari-hari bisa dilihat, yaitu saat kita berada di dalam kendaraan yang bergerak dan kemudian dihentikan secara tiba-tiba, maka kita akan terdorong ke depan. Hal ini terjadi karena jika kita juga memiliki percepatan yang sama dengan mobil, namun saat mobil berhenti karena gaya gesek yang dihasilkan rem, namun kita tidak berhenti karena tidak ada gaya yang membuat kita berhenti, sehingga kita terdorong ke depan. Inilah yang membuat pengendara terluka pada saat kecelakaan. Oleh karena itu, dibuatlah sabuk pengaman untuk mengurangi inersia agar pengendara aman dari benturan akibat inersia. Penjelasan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menjelaskan kondisi benda jika resultan gaya tidak sama dengan 0, yaitu sigma F sama dengan M kali A atau massa kali percepatan. Hukum 2 Newton berbunyi semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, semakin besar percepatannya, tetapi semakin besar massa benda, semakin besar kelembatannya. Contohnya yaitu pada mobil yang bergerak pada kecepatan 20 km per jam, kemudian digas, maka mobil tersebut akan melaju dengan speed lebih cepat. Hal ini terjadi karena adanya gaya dorong yang lebih besar dihasilkan oleh mesin saat digas. Lanjut, kita masuk hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menjelaskan tentang gaya aksi-reaksi. Jika sebuah gaya bekerja atau gaya aksi dari benda ke satu benda yang lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama, namun berlawanan arah. Hukum 3 Newton yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Contohnya itu pada gambar di samping, yaitu seperti orang yang saling tarik-menarik. Di situ ada gaya aksi dan reaksi. Gaya, apa itu gaya? Gaya yaitu suatu tarikan atau dorongan dan sangat berkaitan dengan aktivitas yang dapat mengubah kecepatan suatu objek. Ada pun beberapa jenis gaya, yaitu gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi dengan rumus F sama dengan G M1 kali M2 per R2, yang dimana F sama dengan gaya, G sama dengan konstanta gravitasi, M1 massa benda 1, M2 massa benda 2, dan R jarak antar pusat massa. Gaya normal adalah konsep gaya yang bekerja pada dua benda yang saling bersentuhan, disimbolkan dengan N. Rumusnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini.
Selanjutnya, gaya berat. Gaya berat adalah konsep gaya gravitasi yang bekerja pada benda bermassa yang dalam rumus dilambangkan dengan omega atau W. Rumusnya yaitu F kali M kali G. F sama dengan M kali G. Contoh soalnya, contoh soal dari presentasi ini, sebuah mobil bermassa 1.500 kg bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Gaya yang harus diberikan oleh mesin mobil tersebut adalah sebesar. Karena di sini gaya yang dimintanya itu contoh dari hukum Newton kedua yang menggunakan rumus F sama dengan M kali A, yaitu massa dikali percepatan. Dikalikan 1.500 kali 5 yang menghasilkan 7.500 Newton. Selanjutnya, berdasarkan hukum 1 Newton, jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda adalah 0, kemungkinan benda tersebut akan, jawabannya D, diam atau bergerak lurus beraturan. Selanjutnya, jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka 1. Benda selalu diam, 2. Benda tidak akan dipercepat, 3. Benda tidak mungkin bergerak lurus beraturan, 4. Perubahan kecepatan benda 0. Pernyataan yang benar dari 4 pernyataan di atas adalah, kita masuk pembahasannya. Dinamika gerak lurus yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya 0, M kali A. A sama dengan 0. Hal ini berarti benda tidak dapat dipercepat, benda diam akan tetap diam, benda bergerak akan tetap bergerak lurus beraturan. Perubahan kecepatan benda adalah dV per dt sama dengan A sama dengan 0. Jadi jawaban pilihannya 2 dan 4. Begitu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.